Hari ini, di tahun 2026, kita mungkin sedang menyaksikan awal dari runtuhnya sebuah imperium terbesar dalam sejarah modern. Selama puluhan tahun, kalau Washington angkat telepon dan memberikan perintah, seluruh dunia langsung gemetar dan patuh. Tapi sekarang, begitu mereka mencoba pamer otot di Timur Tengah untuk melawan Iran, yang terjadi justru sebaliknya. Amerika Serikat terjebak di dalam pusaran krisis yang pelik, mahal, dan membuat posisi mereka terlihat sangat rapuh. Komitmen tanpa batas mereka ke Israel, yang biasanya jadi jangkar diplomasi di Timur Tengah, sekarang malah jadi blunder besar yang menyeret mereka ke konfrontasi terbuka dengan Iran. Ini bukan lagi soal perang konvensional biasa, tapi ini adalah tumpukan bara api geopolitik yang siap meledak kapan saja, dan dampaknya langsung terasa ke ekonomi global. Selat Hormuz yang selama ini jadi urat nadi pasokan energi dunia, terancam ditutup total akibat konflik ini. Pasar global langsung panik, harga komoditas meroket, dan hantu inflasi kembali mencekik leher negara-negara industri. Kebijakan tekanan maksimum yang dulu dibangga-banggakan oleh pemerintahan Donald Trump, sekarang justru panen kritik tajam. Bukan cuma dari luar negeri, tapi dari dalam rumah mereka sendiri. Banyak pihak di koridor politik Washington yang mulai mempertanyakan apa sebenarnya tujuan akhir dari semua kegilaan ini. Kita berada di satu titik sejarah di mana pertanyaan besarnya bukan lagi soal siapa yang menang, melainkan apakah Amerika masih mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global, atau mereka sebenarnya sedang mengalami proses keruntuhan pengaruh secara perlahan. Tapi pasti, dalam dunia geopolitik, ada sebuah istilah lama yang sangat pas buat menggambarkan situasi Amerika saat ini, yaitu imperial overstretch. Sederhananya, ini adalah kondisi di mana ambisi sebuah negara adidaya sudah tidak sebanding lagi dengan kapasitas logistik, kesabaran masyarakatnya, dan kesediaan sekutunya untuk membantu. Coba bayangkan sebuah perusahaan raksasa yang terus-menerus buka cabang di mana-mana tanpa menghitung berapa sisa uang di kas mereka dan seberapa lelah karyawan mereka. Cepat atau lambat, perusahaan itu pasti akan kolaps dari dalam. Selama lebih dari setengah abad, doktrin politik luar negeri Amerika selalu berasumsi bahwa mereka tidak akan pernah berjalan sendirian di panggung dunia. Jaringan aliansi global mereka adalah sebuah pengganda kekuatan yang membuat hegemoni Washington tampak tidak tertandingi oleh siapapun. Namun, perang dengan Iran ini justru membuka sebuah anomali yang sangat membagongkan ketika Washington berupaya mengumpulkan dukungan internasional dan membangun koalisi maritim buat mengamankan Selat Hormuz dari ancaman blokade Iran. Respons dari para sekutu setianya ternyata sangat mengejutkan. Alih-alih mendapatkan sambutan hangat dan dukungan militer instan, Washington justru mendapatkan respons yang sangat dingin, penuh perhitungan, dan sangat transaksional. Salah satu contoh yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah sikap Jepang. Secara historis, Tokyo itu bisa dibilang sebagai salah satu murid paling teladan dan patuh terhadap segala arahan strategis dari Washington. Tapi kali ini, pemerintah Jepang dengan sangat tegas menyatakan bahwa mereka tidak punya rencana sama sekali untuk mengirimkan kapal perang Angkatan Laut Bela Diri mereka ke perairan Teluk Persia atau Laut Arab. Alasan Tokyo sangat pragmatis dan masuk akal. Mereka tidak mau mengorbankan keamanan pasokan energi dalam negeri dan stabilitas regional mereka sendiri demi sebuah konflik yang mereka anggap sengaja diprovokasi oleh kebijakan ugal-ugalan Washington. Jepang tahu betul kalau mereka ikut campur, mereka yang bakal menanggung kerugian paling besar di sektor ekonomi. Lalu, bagaimana dengan Australia, yang selama ini dikenal sebagai sekutu paling berisik kalau urusan membela Amerika? Ini yang menarik, karena Canberra juga mengambil sikap yang bikin banyak analis di kawasan Indo-Pasifik terkejut. Padahal kalau kita lihat rekam jejaknya lewat fakta pertahanan seperti AUKUS atau Quad, Australia selalu diposisikan sebagai wakil syarif Amerika di kawasan kita. Tapi ketika Donald Trump mendesak mereka untuk ikut menjaga jalur pelayaran di Selat Hormuz,
Komitmen yang diharapkan itu tidak pernah benar-benar mewujud di lapangan. Australia memilih untuk memusatkan seluruh perhatian dan sumber daya militernya pada dinamika di Laut Tiongkok Selatan dan menjaga halaman belakang mereka sendiri di Pasifik. Mereka secara halus menolak untuk ikut terhisap ke dalam rawa-rawa konflik Timur Tengah yang sama sekali tidak punya kepentingan eksistensial bagi masa depan negara mereka. Retakan yang tidak kalah dalam juga terjadi di hubungan transatlantik antara Amerika dan Eropa. Uni Eropa memang secara resmi mengeluarkan pernyataan diplomatis yang menekankan pentingnya menjaga jalur perdagangan energi global agar tetap terbuka. Wajar saja, karena benua biru sangat bergantung pada stabilitas pasar minyak demi menghidupkan industri mereka. Tapi di balik kata-kata manis diplomatik itu, negara-negara besar seperti Jerman dan Prancis sebenarnya sangat enggan untuk terseret lebih jauh ke dalam petualangan militer Amerika. Menurut sudut pandang gue, ketakutan Eropa ini sangat beralasan. Mereka sadar kalau Timur Tengah meledak lagi, imbasnya bukan ke Washington yang jaraknya ribuan mil di seberang samudra, melainkan ke Eropa. Mereka yang harus menghadapi gelombang pengungsi baru berskala besar dan potensi meningkatnya serangan teror di tanah mereka sendiri. Akibatnya, para pemimpin Eropa mulai mempertanyakan kepemimpinan Amerika secara fundamental. Mereka melihat perang dengan Iran ini bukan sebagai solusi, melainkan sebagai mesin pembuat kekacauan yang menciptakan kekosongan keamanan dan memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan tersebut. Sekarang, jarak strategis itu sudah mulai menganga lebar. Kita bisa melihat bagaimana sejumlah negara mulai bergerak secara sistematis untuk mengurangi ketergantungan mereka pada teknologi, sistem pertahanan, hingga infrastruktur strategis buatan Amerika Serikat. Langkah ini diambil bukan karena mereka tiba-tiba berbalik arah menjadi musuh Washington atau menyeberang ke Blok Timur, melainkan sebagai bentuk antisipasi yang sangat rasional. Mereka melihat kebijakan luar negeri Amerika sudah tidak konsisten lagi dan terlalu dipengaruhi oleh ego politik domestik jangka pendek. Di mata para sekutu ini, terus-menerus bersandar pada kekuatan sebuah negara adidaya yang sedang mengalami kelelahan strategis adalah resep instan menuju bencana. Masalah ini pada akhirnya bukan lagi cuma sebatas urusan strategi militer atau diplomasi meja bundar tingkat tinggi, tapi sudah menyerang jantung dari pengaruh politik dan soft power Amerika di mata dunia internasional. Di kawasan Timur Tengah sendiri, berbagai survei independen menunjukkan hasil yang sangat konsisten, di mana mayoritas masyarakat Arab memandang kebijakan Washington sangat bias, terlalu menghamba pada kepentingan Israel, dan agresi mereka terhadap Iran dipandang sebagai biang kerok utama yang memperpanjang penderitaan serta ketidakstabilan di kawasan tersebut. Sementara di Asia, meskipun kepercayaan terhadap Amerika belum sepenuhnya hilang, perlahan tapi pasti rasa percaya itu mulai terkikis oleh konflik yang tidak kunjung usai, biaya politik yang terlalu mahal, dan sebuah pertanyaan besar yang menghantui pikiran para pemimpin Asia, yaitu apakah Washington bakal benar-benar datang dan berkorban ketika sekutunya menghadapi krisis nyata, atau mereka justru akan ditinggalkan begitu saja saat kepentingan domestik Amerika mulai terusik. Ironisnya, di saat Amerika Serikat sibuk pamer kekuatan militer di luar negeri demi menjaga gengsi, tekanan yang paling mematikan justru muncul dari dalam rumah mereka sendiri. Perang melawan Iran ini sudah berubah menjadi komoditas politik domestik yang sangat beracun di Washington. Konflik ini memecah belah para elit politik dan memicu perdebatan sengit mengenai kemana sebenarnya arah bangsa ini mau dibawa. Puncak dari perpecahan internal ini terjadi pada tanggal 3 Juni 2026 kemarin. Tanggal ini kemungkinan besar bakal dicatat oleh para sejarawan masa depan sebagai momen krusial di mana Kongres Amerika Serikat mencoba merebut kembali kekuasaan konstitusional mereka yang selama ini terlalu sering dimonopoli oleh pihak eksekutif di Gedung Putih. Pada hari itu, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Amerika Serikat meloloskan sebuah keputusan yang sangat dramatis, yaitu War Powers Resolution,
Dengan selisih suara yang luar biasa tipis, 215 berbanding 208 suara. Yang bikin heboh adalah 4 anggota dari Partai Republik yang berani menyeberang jalan, melupakan loyalitas kelompok mereka, dan memilih bergabung dengan kubu Demokrat untuk menyuarakan rasa frustrasi dari rakyat yang mereka wakili. Resolusi yang bersejarah ini secara terang-terangan menuntut agar seluruh keterlibatan militer Amerika dalam konflik di Iran segera dihentikan tanpa tapi. Dasar hukum yang mereka pakai tidak main-main, yaitu War Powers Act tahun 1973. Buat kalian yang belum tahu, undang-undang ini adalah produk hukum yang lahir dari trauma mendalam kegagalan Amerika di Perang Vietnam puluhan tahun lalu, yang sengaja dibuat untuk membatasi wewenang seorang presiden agar tidak bisa seenaknya mengirimkan pasukan ke medan perang tanpa persetujuan resmi dari Kongres. Setelah konflik dengan Iran ini berjalan lebih dari 100 hari tanpa ada tanda-tanda kemenangan atau target yang jelas, semakin banyak anggota Kongres yang mulai kehilangan kesabaran. Mereka mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya target akhir dari operasi militer ini? Apakah tujuannya untuk menghancurkan fasilitas nuklir Iran, menggulingkan rezim yang berkuasa di Teheran, atau cuma sekadar kirim pesan gertakan sambal? Masalahnya, tidak ada satupun pihak dari pemerintahan yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan dan masuk akal di tengah situasi yang serba membingungkan ini. Pembicaraan diplomatik yang sempat digelar di Swiss yang harusnya jadi jalan keluar yang elegan, justru berjalan sangat alot dan penuh dengan drama saling ancam. Suasananya makin keruh karena adanya ketakutan luar biasa di kalangan pejabat Amerika mengenai dugaan spionase asing yang mencoba mengorek informasi rahasia terkait kebijakan perang Washington. Kita semua tahu, dalam hubungan aliansi apapun di dunia ini, tuduhan mata-mata di antara teman dekat adalah sebuah bentuk pengkhianatan yang paling tidak bisa dimaafkan. Isu ini langsung digoreng menjadi bola liar di koridor Capitol Hill setelah seorang mantan pejabat tinggi Pentagon melontarkan sebuah pernyataan yang sangat kontroversial. Dia menyebut ada dugaan kebocoran informasi strategis yang sengaja dilakukan oleh pihak tertentu di dalam pemerintahan dengan tujuan untuk memanipulasi kebijakan Amerika supaya bertindak jauh lebih agresif ke Iran, atau skenario buruk lainnya untuk sengaja melemahkan posisi tawar diplomasi Washington di Swiss. Meskipun tuduhan konspirasi ini masih diperdebatkan dan belum ada bukti forensik yang dibuka ke publik, isu ini sudah terlanjur merusak rasa saling percaya di antara para elit politik, mengacaukan kerja tim keamanan nasional, dan menambah ketegangan di pusat pemerintahan. Pertanyaan logisnya adalah, bagaimana mungkin Amerika bisa memimpin sebuah koalisi global yang solid? Kalau untuk mempercayai orang-orang di dalam lingkaran terkecilnya saja, mereka sudah tidak mampu. Perdebatan mengenai keabsahan dan tujuan perang yang absurd ini kembali meledak dalam sebuah sidang dengar pendapat yang sangat tegang di Senat. Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang ditunjuk oleh Donald Trump untuk menjadi ujung tombak diplomasi Amerika langsung dihujani rentetan pertanyaan yang sangat tajam dan cenderung bermusuhan dari para senator mengenai kapan perang ini akan berakhir. Dalam sebuah momen yang menurut gue memperlihatkan betapa putus asanya pemerintah untuk menciptakan sebuah narasi kemenangan palsu, Rubio dengan percaya diri menyatakan di depan forum bahwa konflik ini sebenarnya sudah selesai dan kekuatan Iran sudah berhasil dinetralisasi sepenuhnya. Tapi, klaim sepihak itu langsung didebat dan dipatahkan dengan sangat keras oleh para senator dari kedua belah partai yang memegang data real di lapangan. Mengapa para politisi di Washington begitu ketakutan dengan opini publik saat ini? Jawabannya ada pada hasil jajak pendapat terbaru yang dirilis oleh lembaga survei independen. Angka-angkanya benar-benar menjadi mimpi buruk bagi para jenderal perencana perang di Pentagon. Bayangkan, hampir 70% lebih warga negara Amerika Serikat menginginkan pemerintah mereka segera menyelesaikan konflik ini lewat jalur diplomasi. Tidak peduli seberapa buruk atau tidak menguntungkannya hasil perjanjian tersebut bagi posisi Amerika,
asalkan perang bisa segera berhenti. Bagi mayoritas keluarga yang tinggal di daerah pinggiran Amerika Serikat, fokus utama hidup mereka saat ini bukan lagi memikirkan perkembangan taktis pergerakan kapal induk di Selat Hormuz atau memantau fasilitas pengayaan uranium di Natanz. Mereka tidak peduli dengan semua jargon politik itu. Yang mereka pedulikan adalah mengapa harga telur, susu, dan kebutuhan pokok di supermarket makin mahal, mengapa tagihan listrik mereka melonjak, dan bagaimana cara bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi sehari-hari yang makin mencekik. Disinilah letak paradoks Amerika yang sangat nyata dan menyakitkan. Ketika para elit di Washington sibuk berteriak tentang dominasi dan kekuatan di panggung internasional, fondasi dukungan dari dalam negeri, mereka justru perlahan-lahan keropos dan menguap. Sebuah kekuatan global tidak akan pernah bisa bertahan lama di luar negeri jika ekonomi di dalam negerinya sendiri sedang hancur digerogoti oleh biaya perang yang luar biasa boros. Perang yang berkepanjangan itu tidak cuma menguji seberapa hebat doktrin strategi atau seberapa cerdas kalkulasi politik para pemimpinnya, tapi juga secara brutal menguji daya tahan fisik dari mesin militer itu sendiri. Melalui konflik dengan Iran ini, Amerika Serikat dipaksa untuk menelan sebuah pil pahit, bahwa bahkan angkatan bersenjata yang paling kuat, paling canggih, dan paling mahal di seluruh dunia pun tetap punya batas kemampuan maksimal. Semakin lama operasi militer ini dipaksakan berjalan, semakin besar pula tekanan yang harus ditanggung oleh para personel di lapangan. Jaringan logistik yang mulai kewalahan, cadangan persenjataan yang makin menipisis, dan kemampuan untuk menjaga kesiapan tempur secara keseluruhan. Salah satu alarm paling bahaya yang memperlihatkan adanya masalah serius di tubuh militer Amerika bisa kita lihat dari kebijakan bongkar pasang jabatan yang terjadi di Pentagon belakangan ini. Dalam beberapa bulan terakhir, di saat perang masih berkecamuk, sejumlah pejabat militer krusial dan jenderal bintang 4 dicopot dan diganti secara mendadak. Memang betul, dalam sebuah organisasi birokrasi, rotasi jabatan adalah hal yang lumrah. Tapi kalau melihat momentumnya yang terjadi di tengah krisis, intensitasnya yang tinggi, dan sifatnya yang terkesan buru-buru, tidak heran kalau memicu spekulasi liar di kalangan pengamat militer. Ironisnya, di saat Amerika Serikat sibuk pamer kekuatan militer di luar negeri demi menjaga gengsi, tekanan yang paling mematikan justru muncul dari dalam rumah mereka sendiri. Perang melawan Iran ini sudah berubah menjadi komoditas politik domestik yang sangat beracun di Washington. Konflik ini memecah belah para elit politik dan memicu perdebatan sengit mengenai kemana sebenarnya arah bangsa ini mau dibawa. Puncak dari perpecahan internal ini terjadi pada tanggal 3 Juni 2026 kemarin. Tanggal ini kemungkinan besar bakal dicatat oleh para sejarawan masa depan sebagai momen krusial di mana Kongres Amerika Serikat mencoba merebut kembali kekuasaan konstitusional mereka yang selama ini terlalu sering dimonopoli oleh pihak eksekutif di Gedung Putih. Kapal monster yang harganya mencapai belasan miliar dolar dan diklaim sebagai yang paling canggih di dunia ini mendadak jadi sorotan global setelah bocornya rekaman video dan laporan internal yang memperlihatkan adanya kerusakan struktural yang sangat signifikan akibat insiden kebakaran hebat di dalam kapal. Terlepas dari apa sebenarnya penyebab utama di balik kebakaran tersebut, entah karena aksi sabotase musuh, kelelahan material, komponen kapal, atau sekadar kecelakaan operasional akibat kelalaian kru, peristiwa tragis ini adalah sebuah metafora yang sangat sempurna untuk menggambarkan kondisi Amerika saat ini. Kejadian ini membuktikan kepada dunia bahwa aset militer paling modern dan paling mahal, sekalipun tetap bisa lumpuh dan rapuh ketika terus-menerus dipaksa beroperasi dalam tensi tinggi, tanpa diberikan waktu yang cukup untuk proses pemulihan, perawatan rutin,
dan rotasi personel yang ideal. Ini adalah bukti nyata bahwa masalah overstretch yang dihadapi Amerika sudah mencapai tingkat kerusakan fisik yang mengkhawatirkan. Tekanan yang sama juga mulai merontokkan jaringan pangkalan militer Amerika di kawasan Timur Tengah yang selama puluhan tahun selalu dicitrakan sebagai benteng pertahanan yang mustahil untuk ditembus oleh musuh. Berdasarkan analisis komparatif dari citra satelit komersial dan laporan independen dari berbagai lembaga pemikir pertahanan dunia, tercatat sedikitnya ada 20 fasilitas militer milik Amerika Serikat yang mengalami kerusakan struktur cukup parah sejak konflik ini pertama kali pecah. Lokasi pangkalan yang hancur ini tersebar di 5 negara kunci yang menjadi sekutu Amerika, yaitu Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Yordania. Yang lebih mengejutkan lagi, beberapa di antaranya yang terkena dampak serangan adalah pangkalan udara super strategis seperti Al-Udeid dan Prince Sultan, yang selama ini berfungsi sebagai pusat urat nadi logistik serta komando kendali seluruh operasi militer Amerika di kawasan tersebut. Kerusakan massal ini menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa di era modern sekarang, di mana teknologi rudal balistik presisi tinggi dan drone bunuh diri bisa diproduksi dengan ongkos yang sangat murah, konsep tempat aman atau sanctuary di dalam medan perang sudah resmi usang. Siapa saja dan di mana saja sekarang bisa menjadi sasaran empuk dari langit. Kenyataan ini tentu menjadi tamparan yang sangat keras sekaligus memalukan bagi industri pertahanan domestik Amerika Serikat yang selama ini selalu mengklaim diri sebagai yang terbaik. Laporan internal militer menyebutkan ada puluhan jet tempur dan drone canggih mereka yang dilaporkan rusak atau hancur total selama operasi di Iran berlangsung. Salah satu jenis alutsista yang paling sering disorot dan ironisnya sekarang jadi bahan olok-olok di kalangan pengamat militer internasional adalah MQ-9 Reaper, drone tempur tanpa awak yang selama ini menjadi anak emas militer Amerika untuk menjalankan misi pengintaian dan serangan presisi rahasia. Dilaporkan telah kehilangan hampir 30 unit selama beroperasi menghadapi militer Iran dan milisi Houthi di Yaman. Namun, menurut analisis gue, masalah utamanya bukan cuma sekadar pada jumlah unit drone yang jatuh dan hancur tersebut, melainkan pada ketidakmampuan industri pertahanan Amerika Serikat untuk memproduksi unit penggantinya dalam waktu cepat. Varian lama dari MQ-9 Reaper ini ternyata sudah lama disuntik mati produksinya, sementara varian baru yang jauh lebih canggih sampai saat ini masih mandek dan belum masuk ke tahap produksi massal. Akibatnya, pasokan drone pengganti tidak akan bisa tersedia dalam waktu dekat untuk menutup lubang kehilangan tersebut. Masalah pelik ini adalah cerminan dari betapa rapuhnya rantai pasok industri militer Amerika modern, yang selama ini terlalu mendewakan sistem efisiensi bisnis ala just in time, dan lebih memilih sibuk membuang-buang anggaran untuk proyek eksperimental jangka panjang daripada fokus pada kapasitas produksi massal amunisi dasar dan aset taktis yang sebenarnya jauh lebih dibutuhkan di lapangan saat perang nyata terjadi. Angka-angkanya benar-benar menjadi mimpi buruk bagi para jenderal perencana perang di Pentagon. Bayangkan, hampir 70% lebih warga negara Amerika Serikat menginginkan pemerintah mereka segera menyelesaikan konflik ini lewat jalur diplomasi. Tidak peduli seberapa buruk atau tidak menguntungkannya hasil perjanjian tersebut bagi posisi Amerika, asalkan perang bisa segera berhenti. Bagi mayoritas keluarga yang tinggal di daerah pinggiran Amerika Serikat, fokus utama hidup mereka saat ini bukan lagi memikirkan perkembangan taktis pergerakan kapal induk di Selat Hormuz atau memantau fasilitas pengayaan uranium di Natanz. Mereka tidak peduli dengan semua jargon politik itu. Yang mereka pedulikan adalah mengapa harga telur, susu, dan kebutuhan pokok di supermarket makin mahal, mengapa tagihan listrik mereka melonjak, dan bagaimana cara bertahan hidup di tengah kondisi ekonomi sehari-hari yang makin mencekik. Kalau kita hitung-hitungan pakai matematika perang sederhana saja, kalkulasi ini sudah sangat tidak seimbang dan cenderung bodoh.
Bayangkan, musuh cuma modal beberapa puluh ribu dolar saja buat bikin drone, tapi bisa memaksa Amerika mengeluarkan rudal interceptor yang harga per unitnya mencapai 4 juta dolar. Bonkosnya luar biasa. Beberapa analis pertahanan senior bahkan memperkirakan dengan nada yang sangat pesimis bahwa industri militer Amerika bakal membutuhkan waktu antara 1-4 tahun ke depan hanya untuk mengembalikan jumlah cadangan rudal mereka ke posisi aman seperti sebelum perang dimulai. Masalahnya adalah, jika dalam rentang waktu 4 tahun, proses pemulihan tersebut tiba-tiba meletus krisis baru di belahan dunia lain. Misalnya konflik terbuka di Laut Tiongkok Selatan atau eskalasi militer di Eropa Timur, Amerika Serikat bakal mendapati diri mereka berada dalam posisi telanjang tanpa busana, kehabisan stok peluru, dan sama sekali tidak punya kemampuan lagi untuk membela para sekutunya. Semua rentetan peristiwa dramatis yang terjadi secara beruntun ini, mulai dari aksi pembangkangan politik di dalam Kongres, keraguan mendalam dari para sekutu tradisional, skandal kebocoran intelijen di internal pemerintahan, hingga kelelahan akut pada sistem logistik militer mereka, pada akhirnya memaksa kita untuk melihat satu kenyataan pahit yang selama ini selalu disangkal oleh para elit di Washington. Amerika Serikat memang sampai detik ini masih memegang predikat sebagai pemilik kekuatan militer terbesar di muka bumi. Tapi lewat perang melawan Iran ini, dunia ditunjukkan dengan sangat jelas bahwa kapasitas luar biasa itu sama sekali tidak bersih dari batas maksimal. Semakin keras ego Washington memaksakan konflik ini terus berjalan, semakin besar pula harga mahal yang harus mereka bayar di akhir hari. Dan kerugian yang harus mereka tanggung itu tidak lagi cuma bisa diukur dengan angka-angka nominal defisit anggaran yang menembus angka triliunan dolar, melainkan harus dibayar dengan anjloknya tingkat kesiapan tempur pasukan mereka, menipisnya stok persenjataan strategis, kacaunya ritme rotasi operasi militer, serta hilangnya kemampuan taktis mereka untuk merespons krisis global lain yang bisa saja meledak di saat yang bersamaan di kawasan berbeda. Dampak domino dari melemahnya sang raksasa ini membuat beberapa sekutu lama Washington mulai secara terang-terangan mempertanyakan, sampai kapan ilusi kekuatan superior ini bisa terus dipertahankan di panggung dunia. Mereka tidak mau mengambil risiko ikut tenggelam bersama kapal yang bocor. Sehingga banyak dari negara-negara ini yang mulai bergerak aktif mencari alternatif lain. Mereka mulai membangun aliansi baru, memperkuat kerja sama regional tandingan, dan bahkan berani melakukan transaksi politik serta ekonomi dengan negara-negara yang selama ini diberi label musuh oleh Washington. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa Amerika Serikat saat ini masih berdiri di atas fondasi yang sangat kuat. Sektor ekonomi mereka, meskipun saat ini sedang babak belur dihantam badai inflasi, tetap menjadi salah satu yang terbesar, paling dinamis, dan paling inovatif di dunia. Penguasaan teknologi perangkat lunak mereka, perkembangan kecerdasan buatan, hingga reputasi universitas-universitas mereka masih menjadi kiblat utama global. Kekuatan militer konvensional mereka, meskipun sekarang sedang mengalami kelelahan yang luar biasa, tetap sulit untuk ditandingi oleh negara manapun jika harus bertarung secara satu lawan satu. Namun, akumulasi dari tekanan politik dalam negeri, kebuntuan jalur diplomatik, dan kelelahan militer yang datang bertubi-tubi secara simultan dalam beberapa waktu terakhir, membuktikan satu hal mutlak, yaitu bahkan sebuah negara adidaya paling perkasa sekalipun tidak akan pernah bisa kebal terhadap hukum gravitasi sejarah. Tidak pernah ada satupun imperium di dunia ini yang bisa bertahan selamanya tanpa mengalami gesekan internal yang perlahan-lahan mengikis habis sendi-sendi kekuasaannya. Varian lama dari MQ-9 Reaper ini ternyata sudah lama disuntik mati produksinya, sementara varian baru yang jauh lebih canggih sampai saat ini masih mandek dan belum masuk ke tahap produksi massal. Akibatnya, pasokan drone pengganti tidak akan bisa tersedia dalam waktu dekat untuk menutup lubang kehilangan tersebut. Masalah pelik ini adalah cerminan dari betapa rapuhnya rantai pasok industri militer Amerika modern.
yang selama ini terlalu mendewakan sistem efisiensi, bisnis ala just in time, dan lebih memilih sibuk membuang-buang anggaran untuk proyek eksperimental jangka panjang, daripada fokus pada kapasitas produksi massal amunisi dasar dan aset taktis yang sebenarnya jauh lebih dibutuhkan di lapangan saat perang nyata terjadi. Apakah Tiongkok yang akan mengambil alih panggung dengan membawa inisiatif diplomasi damai serta kekuatan raksasa ekonomi mereka untuk menstabilkan situasi di Timur Tengah, sekaligus menawarkan diri sebagai alternatif tatanan dunia baru yang memegang prinsip tidak ikut campur dalam urusan domestik negara lain? Atau jangan-jangan kita akan melihat kemunculan koalisi kekuatan baru yang dimotori oleh negara-negara Global South yang tergabung dalam BRICS yang secara tegas menolak segala bentuk dikte politik dari Washington? Atau skenario paling buruknya, dunia kita akan tergelincir ke dalam sebuah era multipolar yang sangat kacau, tanpa ada satupun negara dominan yang bertindak sebagai penengah. Sebuah era di mana hukum rimba kembali menjadi aturan utama, dan konflik-konflik regional akan terus bermunculan di berbagai belahan dunia, tanpa ada lagi sosok polisi dunia yang punya kekuatan cukup untuk menghentikannya. Tahun 2026 ini pada akhirnya bukan cuma sekadar cerita tentang catatan perang di Timur Tengah. Ini adalah sebuah kisah tentang akhir dari sebuah era. Era di mana sebuah ibu kota di seberang samudra bisa dengan mudahnya mengangkat telepon dan seketika mengubah nasib sebuah bangsa di belahan dunia lain. Amerika Serikat saat ini sedang dipaksa belajar dengan cara yang sangat menyakitkan bahwa sebuah kekuatan tanpa adanya legitimasi moral dan sebuah hegemoni tanpa didampingi oleh sekutu yang setia, pada akhirnya hanyalah sebuah monumen megah yang tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Dan kita semua di sini dengan napas yang tertahan sedang menjadi saksi hidup, menyaksikan proses keruntuhan sejarah itu terjadi di depan mata kita sendiri.